Pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dalam belajar supaya nanti dalam kita mendapatkan ilmu pembelajaran kali ini kita dapat manfaatnya bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Untuk kita menambahkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya bisa berdiri. Sekarang kita akan memulai kegiatan ini ya, yaitu apa? Modul dari profil Pancasila, yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Dimana topik yang kita akan bahas kali ini adalah cara membuat tanaman pot dari botol bekas. Dari botol bekas. Di sini kita akan membuat dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu kita dalam belajar profil Pancasila atau P5 itu yang pertama adalah gotong royong. Kita bisa membuat bersama-sama. Jadi dalam kegiatan ini satu kelas kita buat berkelompok dan itu nanti setiap kelompok mengerjakannya bergotong royong bersama-sama. Seperti halnya kita nanti di masyarakat yang apa yang kita kerjakan itu harus sebaiknya banyak kita buat gotong royong. Karena apa? Kalau kita harus belajar mandiri. Ya, mandiri, kita belajar bersama, kita mandiri dan kreatif. Nah, ini dituntut atas kreativitas kalian semua pada waktu kalian membuat bahan-bahan nanti dijadikan apa, nanti kita akan membuat dengan kreativitas. Kita harus tahu apa tujuannya kita belajar. Yang pertama adalah mengenal limbah organik dan anorganik. Jadi nanti seperti hanya botol itu adalah sebagai limbah bekas, barang bekas yang tidak terpakai, tapi kita gunakan untuk menjadi bahan yang bisa kita pergunakan untuk apa. Yang kedua adalah melatih murid membuat produk sederhana dari limbah plastik. Jadi kita akan membuat produk nanti menjadi apa. Plastik itu sebenarnya botol yang kalian sudah bawa itu nanti bisa kalian buat untuk apa. Yang ketiga adalah mengajarkan sikap kerjasama tadi, gotong royong. Jadi kita mengerjakannya itu harus menggunakan gotong royong, tidak sendiri-sendiri. Yang ketiga mengajarkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi nanti kalau kita sudah mengolah sampah
anorganik misalkan botol atau organik, itu kita hidup akan menjadi sehat karena di lingkungan sekitar kita tidak ada lagi yang namanya sampah. Apa pentingnya membersihkan sampah itu di lingkungan sekitar kita? Misalkan kita akan di sini mengenalkan jenis-jenis sampah. Sampah yang kita lihat di lingkungan kita, ada apa itu, daun-daun, ada bekas jajan, botol plastik. Ya. Itu kita harus tahu namanya itu apa-apa saja. Yang pertama itu adalah sampah organik. Sampah organik itu maksudnya adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Contohnya apa? Sisa makhluk hidup itu apa? Tulang. Terus apa lagi? Apa? Daun, ranting. Apa? Dari sisa binatang yang sudah mati. Nah, itu termasuk sampah organik. Karena apa? Sampah organik itu adalah bisa membusuk sendiri dengan diurai oleh mikroorganisme, bakteri yang menguraikan, membuat pupuk itu menjadi hilang. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik itu adalah sampah dari bahan non biologis. Non biologis itu termasuk kertas, plastik, logam, besi. Itu termasuk sampah anorganik. Kenapa dinamakan sampah anorganik? Karena sampah-sampah itu tidak bisa diurai oleh bakteri. Seperti botol bekas, kalian yang jajan plastik. Sekarang yang ketiganya adalah termasuk sampah yang bahan berbahaya atau beracun. Kok ada Pak sampah yang berbahaya? Ya, sampah yang berbahaya itu maksudnya sampah yang hasil sisa-sisa perusahaan atau limbah pabrik. Limbah pabrik yang membuat menjadikan barang itu menjadi barang jadi, itu ada limbahnya. Itu harus ada manfaatnya. Yang pertama, otomatis lingkungan kita menjadi bersih, ya. Lingkungan kita menjadi bersih. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup kita. Hidup kita nyaman, bekerja juga enak, belajar juga nyaman. Jadi kualitas kita menjadi naik. Pengolahan barang bekas dari botol bekas. Kita nanti akan mengolah sampah, yaitu terutama bahan botol bekas. Itu akan menjadi salah satu yang menjadi karya kalian, ya, itu akan dijadikan sebagai membuat pot untuk menanam. Pot itu tidak hanya untuk menanam bunga saja, bisa membuat sebagai tabulam pot. Tabulam pot itu apa kepanjangannya? Tanaman, buah, ya. Lam, dalam, pot, dalam pot. Jadi disingkat tabulam pot. Tidak hanya bunga saja, mungkin kalian menanam di pot itu cabai atau terong atau tomat ataupun buah-buahan yang lain, itu bisa dijadikan sebagai contoh tabulam. Dan nanti akan kita peragakan. Coba ini anak-anak kalian lihat, ya. Ini Pak Guru akan memutarkan video tentang bagaimana cara menyiapkan lahan atau tempat media tanam. Bagaimana cara yang baik? Bertemu lagi di sini bersama Mama Gandum. Di video kali ini kita
penting, bahkan merupakan komponen utama ketika kita akan bercocok tanam. Apakah itu? Ya, kali ini kita akan bercerita mengenai media tanam. Media tanam adalah suatu media atau bahan yang digunakan untuk tempat tumbuh dan berkembangnya akar tanaman, di mana dari media tanaman itulah tanaman akan memperoleh makanan dan nutrisinya. Oleh karena itu, menggunakan media tanam dalam kegiatan bercocok tanam itu merupakan suatu keharusan. Ya, nak, itu adalah contoh dari media tanam yang akan kita praktekkan nanti. Salah satu yang kita gunakan nanti ada media tanam, yaitu tanah dan arang. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita profil pelajar Pancasila. Sudah bisa? Sudah belum? Kalau belum, coba kita bersama-sama bernyanyi. Ya. Bertepuk tangan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa dan Tuhan mulia. Berkebinekaan Tuhan, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ya, kita akan membuat, coba kayak lihat alat-alat yang sudah kita persiapkan. Ya. Di situ kita bisa memilih bahan yang kita akan gunakan. Baik, coba kalian keluarkan alat-alatnya akan kita praktekkan menanam barang atau membuat pot. Nah, pot di sini. Nah, ini kita buat. Nah, coba. Ini dibuat seperti ini. Dan nanti paling bawah kalian kasih arang dulu. Nah, kasih arang. Ya, kasih arang. Coba kalian bisa berdiri. Ya, kita kasihkan arang. Ya. Diusahakan rata, bawahnya rata. Bawahnya harus dilubangi karena kalau tidak dilubangi nanti airnya menghilang di dalamnya. Bawah paling besar, coba cari yang paling besar untuk menutup ini. Nah, dikasih yang paling besar dulu. Paling besar, jangan yang kecil-kecil, yang besar dulu. Kita masukkan.
Ini dikasihkan tanah dulu, bareng. Arang diratakan, jangan banyak-banyak arangnya, cukup dikira cukup. Itu nanti setelah itu dikasihkan media yang kedua, yaitu tanahnya di atasnya, tanahnya di atas. Tidak. Ya, dikasih tanah yang gembur nanti ya. Gak apa-apa, budaya airnya bisa keluar. Ditambahkan penuh air. Ibu ditambah tanah, dikasihkan tanah. Dikasihkan tanah. Ya itu di tanamannya dilubangi tengah sih. Ya suara anak. Maksudnya sambil melihat cara merawat, ya. Cara merawat tanaman. Kebutuhan air dari tanaman hias tersebut. Teman-teman harus tetap rutin menyiram tanaman tersebut meski tidak perlu setiap hari ya. Siram dengan teknik yang tepat dan tetap memperhatikan kelembapan tanahnya. Jangan sampai kurang dan juga jangan sampai berlebihan, apalagi sampai menggenang di dalam pot. Karena hal tersebut justru akan membuatnya cepat mati karena busuk. Nomor 8, melakukan repotting. Melakukan repotting mungkin banyak disepelekan orang saat merawat tanaman hias. Padahal mengganti pot secara rutin dapat menjaga kestabilan pertumbuhan tanaman hias. Hal tersebut karena tanaman hias pasti akan terus tumbuh dan bertambah besar. Baik, anak-anak, bisa kita lihat, coba kalian duduk, hasilnya bagaimana? Coba kita lihat duduk. Kita lihat hasilnya tadi mempraktekkan menanam tanaman di dalam pot. Ini adalah hasil kalian dalam menanam pot. Sekarang Pak Guru tanya, bagaimana kesan kalian dalam menanam pada saat ini, anak-anak? Kesannya bagaimana menanam? Kesannya bagaimana? Senang?
Senang atau tidak? Nah, ya. Nanti Pak Guru harapkan kalian bisa menanam tanaman yang sudah kalian praktekkan di sekolah, bisa diterapkan di rumah. Ya. Cara bagaimana menanam tanaman, bagaimana cara merawatnya, ya, itu harus kalian bisa dipraktekkan di rumah ataupun di lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian, biar kalau di rumah itu biar asli, enak dilihat, itu bisa dipandang. Dari sini Pak Guru akhiri dulu pembelajaran kali ini. Sebelum saya akhiri, untuk ketua kelasnya bisa menyiapkan untuk bisa berkepanjangan. Kita berdoa bisa disiapkan dulu. Siapkan dulu. Bisa berdoa.